Jumpa lagi teman-teman di TFH. Sudah lama sekali kita belum pernah merekam dan menayangkan lagi episode Warrior ya. Sudah cukup lama tapi syukur kali ini kita sudah mulai lagi. Sudah mulai bisa menyajikan berbagai kesaksian dari teman-teman Warrior di seluruh Nusantara. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin teman-teman sudah sering lihat di Facebook ya, dengan Mas Haris Lukmanul ya di Kendal, Jawa Tengah. Selamat datang Mas Haris. Ya, Mas Selamat Hadi datang Mas. Lukmanul ya, Mas Hadi Lukmanul, Ya, panggilannya Mas Haris di Facebook ya. Ini kalau yang menyimak pasti tahu Mas Haris ini dulu punya riwayat gagal ginjal. Kalau nggak salah sudah 10 bulan ya Mas ya? 10 bulan lebih ya, ya. Hmm. ya. Nah, oke Mas, tanpa berlama-lama, langsung Mas ceritakan aja gimana awalnya, kemudian kenal KF-nya dari mana. Monggo Mas, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Hadi Lukmanul Haris, biasa dipanggil Haris. Ya, ada yang juga Hmm, manggil Hadi. Ya. Asal saya dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. hmm, Nah, awal mula saya kenal KF itu saya tahu di sebuah grup Facebook gagal ginjal. Nah, di situ hmm, ada orang bicara ngomong ketopastosis. Nah, hmm, saya langsung mencari tahu tentang ketopastosis. hmm, Terus saya belajar di situ selama kurang lebih 1 bulan. Ya. 1 bulan hmm, belajar ketopastosis. Hanya belajar mempelajari cara-caranya, atau belum melakukan, tapi hanya belajar aja. Oke, setelah itu saya memantapkan, saya langsung terjun di KF per 1 Maret 2022. 1 Maret Nah, 2022 ya. iya, 1 Maret 2022 berarti sekitar hampir 11 bulan ya. 11 Sebentar bulan. lagi 11 bulan. Iya, hampir 1 tahun. Februari di akhir nanti kan 1 tahun. Oke. Oh, mantap, mantap. Mas, berarti masih ingat nggak siapa yang dulu di grup gagal ginjal di Facebook itu yang kasih tahu ketofastosis atau sudah lupa ya? Oh, saya sudah lupa Mas, nggak tahu siapa itu namanya. Hanya itu ada terjadi di komentar-komentar. Bilangnya gini komentarnya, katanya ketofastosis itu bisa menaikkan fungsi ginjal. Langsung Oh, saya tertarik di situ gitu. Langsung kepo saya ya. pelajari, saya cari di Oh, Facebook. Walaupun sampai saat ini saya udah diblokir sama grup tersebut Mas. os, Anehnya kan gitu. loh, kok diblokir? Kenapa diblokir? Mungkin adminnya tuh kalah debat kalah sama saya mungkin Oh, Mas. Dia kan selalu melakukan harus ini. Saya oh, bantah kalau enggak ini kan gitu. Karena kan memang alah. istilahnya bersimpangan kan gitu Mas. Iya, Itu berseberangan istilahnya ya. karena belum ketemu titik temunya kan gitu. Yang satu tahunya ini, yang satu sudah paham, yang bukan salah paham. Hampir semuanya tahu kalau ini dan ini itu permasalahannya di sini kan gitu kan. Yang satu admin belum Hmm, tahu kan gitu Mas. Karena saya hmm. diblokir sama grup itu. Bukan yang grup yang itu bukan, yang satunya lagi itu. Oh, ada banyak grup tuh ternyata. Banyak grup, ada non Banyak sewu grup. boleh disebut nggak? Gak usah lah, jangan. Nanti Oh ya, nanti oke, yang dengerin jadi oke. ikut kepo nanti. Iya. Ya. Oke. Jadi Oh gitu. waktu itu usahanya Mas Haris seperti apa? Yang ya sebelum kenal KF itu untuk gagal ginjalnya ini usahanya seperti apa Mas ikhtiarnya? Oh ya. Berawal dari diabetes yang sudah lama sekali saya Mas, sekitar Hmm, 2000 berapa ya, 2010 itu saya sudah mengetahui diabetes. Ya hmm, diabetes gula saya waktu itu sekitar 200-210 gitu. Tapi saya cuek hmm. saja. Saya nggak tahu masalahnya diabetes itu penyakit apa, nggak tahu sama sekali. Ya yang saya tahu hanya itu orang kena gula kakinya dipotong kan gitu. Nggak tahu Oh, kesana nggak tahu oke. gitu. Maka saya biarin, saya merasa sehat, saya biarin gitu aja Mas. Tahu-tahu Hmm, 2019 saya punya keluhan. hmm, Nah, hmm, keluhan di sini saya nggak bisa kencing, kencing paling hmm. hanya 1 tetes, 2 tetes kan gitu. Pinggang sakit, Astaga. kan gitu. Ah, 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 Banyak ah. banget mas.
keluhan itu, kebas, itu mual, muntah gitu, Di satu semua titik ada semua muncul gitu. bersamaan gitu. Bersamaan Mas, ya Oh, pinggang, sakit, mual, muntah, nggak bisa kencing waduh. itu bersamaan semuanya. Setelah saya Hmm. masuk rumah sakit di lab ternyata kreatin saya sekitar 16, urium Hmm. 100 berapa 60 atau berapa. Saya juga nggak tahu itu kreatin urium nggak tahu itu Hmm. awal mulanya karena kan saya belum belajar belum mengetahui Hmm. kan Hmm. gitu. Hmm. Oke. Jadi bersamaan muncul udah kayak bom waktu aja itu diabetes ya. Tapi Iya, benar-benar nggak tahu ya. iya. Oke. Habis itu, terus? Habis itu saya kan disuruh cuci darah 2 kali seminggu. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Dalam cuci darah itu saya juga nggak tahu. Yang penting datang cuci darah. Cuci darah itu apa? Nggak tahu sama sekali. Nol. Oke. Taunya dulu yang pandangannya itu orang cuci darah itu darahnya dikeluarkan dicuci kan gitu. Nggak tahu kan gitu. Pokoknya, Nggak pokoknya tahu. mikirnya sing simple lah ya. Sing simple ya. Ternyata cuci darah itu memang hampir kayak orang donor itu ya dikeluarin dari vena sini. Itu yang Hmm. femoral ya mas ya. Dari vena sini Oh. langsung mengalir ke mesin. Oh. Ya, nanti Oh. masuk lagi ke vena lewat selangkangan. Itu yang femoral tanpa alat kan gitu. Itu Oh, dilakukan oke. selama 4 sampai 5 jam. Tidak boleh bergerak mas. Kalau itu nggak bisa bergerak. Kalau bergerak mesin masih bunyi tit 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 gitu. Bunyi terus Oh, mesin. Harus diem kayak patung. Bicara boleh, tapi diem kayak patung. empat Gitu. sampai Kalau nggak lima punya jam alat. kebayang. Iya. Oke. Itu yang pakai femoral. Nah, Ada emang lagi ada yang berapa cara? pakainya banyak banyak alatnya mas, banyak Mm-mm. caranya. Ada yang pakai CDL. CDL Mm-mm. itu yang alat dipasang di dada itu Mm-mm. selang ya, selang itu masuknya sekitar panjangnya itu satu satu segini mas, berarti sekitar 20 cm masuk ke dalam. Gitu. Oke. Tapi melewatnya mana saya juga nggak tahu ini masuk, tapi kan nggak terasa di dalam gitu loh mas. Iya, iya. Lempet-lempetnya nggak, kalau keluarin satu kilan ini, satu jengkal. Oh, Satu oke. jengkal. Itu Hmm. kan selang ada model Y kan gitu. Ini yang masuk ke tubuh, yang satu in dan out untuk Hmm. mengeluarkan, terus masuk ke mesin, terus masuk lagi ke tubuh kan Hmm. gitu. Itu sama Hmm. prinsipnya. Yang satu lagi adalah avisan. Avisan itu yang di lengan biasanya. Pembuluh darah Hmm. dibesarkan lewat di lengan gini. Jadi nanti Oh. masuknya sini. Jadi paling bagus untuk orang HD itu ya yang di lengan. Gitu. Hmm. Karena kalau di lengan itu apa ya, enggak infeksi, bisa untuk berenang agak bebas, hanya saja tidak boleh mengangkat berat. Itu aja Hmm. pandangannya. Tapi kalau sini mandi harus disibiri, mau cuci muka mau keramas harus kayak di salon itu masa kereba kan gitu, nggak boleh kena apa air atau basah Air, betul, kan gitu, betul, enggak. betul. Nanti infeksi. Jadi kalau ini infeksi, kalau lagi HD hemodialis ini bisa nanti apa namanya menggigil. Wih. Ketika nganu di main cuci darah itu menggigil kayak menggigil berapa derajat itu panas dingin gitu, menggigil selimut 3 itu aja masih terasa menggigil gitu mas. Waduh, waduh. Itu Kayaknya udah pengalaman semua teknik udah dicoba ini semua femoral, CDL. alhamdulillah yang femur yang ini belum mas, yang apa yang apisan belum, Oh, Avisan belum. karena saya baru ini baru CDL alhamdulillah, Oh. terus sudah lepas HD-nya. Sekitar saya cuci darah Oh. itu sekitar bulan November 2019 sampai April atau Maret ya 2020 Hmm, 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 itu hmm. saya bisa lepas. Lepasnya juga Hmm. saya nggak tahu. Ya pokoknya yang penting saya itu hanya cuci darah, Ah, ah. terus makan ya. Makanya saya sebenarnya hampir sama dengan ini, sering makan proteinnya dulu. Kalau makan-makan ini enggak, Oh. sering makan protein, tapi kan masih ada batas-batasnya gitu. Hmm, hmm, Sering makan hmm, hmm. proteinnya. Nah, itu Hmm. yang menjadikan. Nah, ternyata fungsi ginjal saya itu kalau untuk EFG-nya memang saya belum pernah dicek ya Mas ya. Ah, ah. Untuk tapi secara kasat mata dilihat dari USG, saya pernah tanya ke dokter USG itu ya, Hmm, hmm. itu yang kiri ginjal saya itu udah kempes, udah mengkerut. Yang Oke. kanan infeksi tinggal 90%. Itu waktu terjadi HD 2019. Oh, 90%. ya, berarti tinggal Setelah satu ya lepek ibaratnya.
Ya, tinggal satu. Setelah lepas HD itu, saya makanya juga sangat hati-hati, Mas. Mhm. Sangat hati-hati. Saya perhatiin, tapi masih makan karbo, makan gula. Tapi untuk minyak, apa, tepung, bahan kimia, saya hindari. Diet Mmm. protein juga saya hindari. Mmm. Itu sesuai anjuran dokter. Tapi lama-kelamaan, fungsi ginjal saya masih menurun. Terus menurun. Gitu. Oh. Padahal saya udah diet protein, Mas. Hmm. Anehnya kan Kayak gitu. kayak kayak aku ini sudah taat, sudah tak ikutin semua, tapi bukannya membaik, malah turun, Iya, jadi malah jadi turun. stres. Iya, stres. Hingga tahun Oke. 2000 berapa ya kemarin 2022 bulan sebelum bulan Maret itu Februari atau Januari lah itu Ah. saya saya lab lagi itu Mhm. kan menghasilkan kreatin 3 Mmm. terus ureumnya atau bun itu 100 itu Mmm. 100 ya, turun terus sampai akhirnya saya menemukan KF. Mmm. Setelah saya KF 15 hari saya waktunya kontrol, jadi itu saya juga kaget ternyata dari mulai Desember sampai Januari aja kreatinnya naik tinggi sekali sampai kreatin saya 5,8, kreatin hampir Mmm. 200. Wih, Jadi itu dokternya ngomel dong. itu saya sudah ya itu saya sudah mual semua, Mas, mual muntah tiap kerja, saya mual muntah terus gitu, kencing sudah berkurang banyak, paling sekitar BAK itu sekitar berapa ya, 100 cc 100 mili atau berapa itu, Oh, 100 cc sedikit sekali, itu sedikit heeh. sekali banyak itu. Nah itu terus saya bulan itu di Maret 2022 divonis sama dokter saya SPPD, itu bilangnya gini, Mas, sebentar lagi lagi ya karena Mmm. kreatin sudah 5, Mmm. urium udah hampir 200, 189 atau 198 lah, lupa saya. Saya bilang Mmm. siap dok, siap dok. Mmm. Terus saya mintain apa namanya avisan, buat alat avisan sebelum saya menghadapi, karena avisan itu Mmm. bisa digunakan sekitar 30 hari, Mas, dari mulai Mmm. pembuatan itu, dari mulai operasi. Saya bilang Mhm. gitu. Terus dokternya jawab nggak usah dulu, nanti pakai femoral dulu. Waduh, aku pakai femoral disuntik-suntik lagi aku. Itu belum lagi, akhirnya mulai. Aduh. Ah, terus? Tapi 2 bulan berikutnya, sebenarnya kan 1 bulan berikutnya saya kontrol. Iya. Nah, saya tidak berani kontrol, kan gitu. Nah, Heeh. saya lakukan Heeh. 2 bulan, siapa tahu ada manfaatnya kan gitu. 2 bulan, Oh. kreatin saya turun, dokternya sampai gede-gede, bingung, kok bisa turun, Mas, gitu. Ya Heeh. nggak tahu dok, makanya apa? Ya makan nasi, operasi makan seperti orang lain. Saya nggak mengaku kalau KF, nggak ngaku. Oh, nggak ngaku. Ya makan itu nggak ngaku. Awalnya nggak ngaku, Mas. Heeh. Nggak Heeh. ngaku, tapi kan tiap bulan saya kontrol, membaik, dokter semakin penasaran, kan ditanya Heeh. makanya apa, saya terus bilang makanya hewan, nanti bilang Eh. hati-hati loh, Mas, kolesterolnya, nanti sampai nanti iya dok, saya iyain aja kan Iya gitu, aja. Oke. saya iyain. Oke. Jadi, sebenarnya pada saat jalanin juga ada proses ini ya, kayak mual dan segala macam, terus kreatin juga naik, ureum juga naik, ya kan? Sampai dokternya juga, ngingetin jadwal HD, tapi sama Mas Haris dimundurin ya, sebulan ibaratnya Iya, ya. Kali aja lah, udah kayak taruhan aja tuh. iya udah Kali aja. taruhnya, memang hidup tuh harus ditaruhkan bila ingin Wah, jadi pemenang loh, Mas. halo, kalau kalau permainan kartu itu all in. Iya All betul. in. Aduh, tapi bersyukur ya, maksudnya sekarang, ya nggak terlihat sih kalau kalau Mas Haris itu GGK. Dokter bilang itu stadium berapa? Sudah parah ya? Kalau tinggal satu mah udah Sudah parah ya? parah, mungkin hampir 5 lah bentar lagi, karena kan Mhm. kondisi terakhir saya apa namanya itu USG yang bulan Maret itu Mhm. ginjal saya tinggal 50%, Mas. Hanya satu, yang satu memang udah Oh. kempet, tinggal 50% kan gitu.
gitu. Astaga. Mungkin tinggal tip gitu aja, mungkin udah cuci darah kan gitu Mas. Tinggal satu langkah Iya, lah istilahnya iya, iya, gitu. iya. Alhamdulillah bisa mundur satu langkah kan, berarti kan gitu. Bukan maju tapi malah mundur kan gitu. Intinya kan gitu. Hmm, 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 hmm. Semua ada Terakhir, perbaikan-perbaikan juga terakhir gitu. pengecekan fungsi ginjal berapa persen Mas naiknya? Atau belum? Belum pernah di Cek apa lagi ya. dicek labnya Hmm, EFR-nya. Tapi itu hmm, hanya saya bilang terus sama kalau yang USG, yang dokter USG, secara kasat mata dok, hmm. secara kasat mata dilihat itu tinggal berapa persen. Yang satu memang udah mengkerut Mas, yang satu memang 50%. Itu menakut-nakuti dulu Mas. Menakut-nakuti gitu. Ini lama-lama bisa menurun terus loh Mas. Nah, itu nakut-nakuti kayak gitu. Kalau sudah menurun pasti menurun terus gitu. Kayak nggak bisa naik ya. Dongkrak. Iya kan nggak bisa naik. Kayak kayu kalau kebakar ya kebakar terus semakin habis kan gitu Mas. Nggak bisa digantiin, minimal kan bisa memperhentikan kan gitu Mas, tidak Iya, kebakar iya, lagi kan iya, gitu. iya. Sebenarnya Kalau teman-teman mungkin juga yang menyimak ini juga pasti kepo jadinya, maksudnya pengen tahu, "Oh, bener naik apa enggak sih walaupun tinggal satu, kalau bisa membaik kan luar biasa gitu." iya. Tapi memang keren sih. Dan waktu itu, nah karena Mas Mas Haris ini hobinya mancing, sambil mancing, Betul Mas. di postingannya sampai nih air seniku normal, kacau. Jujur dari postingan itu yang membuat aku jadi tertawa, ini luar biasa. Apalagi aku dicolek sama siapa ya, kalau nggak salah Ciang kalau nggak Di salah. Anggi, di Anggi. Ini calon ini nih, calon target TFH. Ya wis, tak iyain dulu. Aduh. Oke Mas, jadi perjalanannya kurang lebih seperti itu. Tapi yang dirasakan Mas sekarang apa? Dengan satu ginjal dan mungkin fungsinya tinggal 50%, yang dirasakan apa Mas? Nggak ada lemes, nggak ada capek atau gimana? Sekarang merasa baik-baik saja Mas, saya nggak ada kena gagal ginjal atau penyakit yang lainnya, hampir biasa aja. Nggak ada keluhan sama sekali, kebas, pinggang sakit, atau mual, muntah, semua Wow. hilang. Bahkan itu senjata itu, wah bisa bikin wow, gitu Mas. Waduh, ini usia disensor. Oke. Enggak, bilangnya enggak menjurus Mas, enggak. Kalau jurus. Enggak. Iya, Itu hanya edukasi itu udah masalah, enggak vulgar. iya, setuju. Tapi mungkin teman-teman juga rada nggak percaya, masa sih nggak berasa. Kadang-kadang orang yang HD aja habis itu juga lemes ya kan, terus mukanya kuyu, terus nggak lama paling seger sedih sebentar, habis itu udah waktunya HD lagi, udah lemes lagi, udah kuyu lagi. Tapi Mas Haris nggak kelihatan nih, nggak kelihatan kayak ya orang yang HD ibaratnya gitu loh. Ya mungkin saya buat happy Mas, saya buat Hmm, happy ya, buat gembira, makanya kan saya buat mancing itu. Ya, mancing itu kan banyak keuntungan dari saya. Ini dari saya pribadi loh. hmm, hmm. Pertama, dapat ikan yang kita konsumsi, makanan sehari-hari kita adalah hewani. Jelas itu Mas. Kedua, dapat sinar matahari. Ya. Ketiga, dapat konten karena saya juga merintis YouTuber. YouTube ada di As- bawah ini. Iya. Siap, nanti di kolom komentar, Keem- di deskripsi ada. Keempat, bisa memanajemen stres karena hobi itu berawal dari hobi itu kita bisa menghilangkan stres kan itu, Hmm, melakukan apa yang kita senangi itu bisa membuat stres kita agak berkurangan gitu, jadi happy kan, hmm, makanya saya buat happy happy aja kan gitu gitu ya. Tapi banyak memang, manfaatnya gitu. sebelum Mas Haris ini dulu aku pernah wawancara Ibu Lim Soe Eng ya. Itu juga Ya, kelihatan banget loh semangatnya. Dia memang sudah juga GGK, sudah kronis ya kan, dan masih HD sampai sekarang. Tapi waktu aku tanya, eh, masih anu sama KF nggak, merasa KF berguna nggak? Wah, saya justru jawaban Bu Soeng, saya justru nggak mau ninggalin KF, ya kan? Karena saya lewat KF kualitas hidup saya jadi jauh lebih baik. Nah, ini Mas Haris
kayaknya semangatnya juga sama nih, ya kan? Soalnya Iya, diet-diet sebelumnya juga, ya mohon maaf ya, Mas Haris tidak kayaknya tadi membuahkan hasil. tidak membuahkan hasil, betul, ya kan? Hmm, Ibarat iya, kayu udah kebakar, terus turun, terus fungsi iya, ginjal apapun yang dilakukan. Nah, tapi iya, Mas. kayaknya teman-teman juga pengen tahu nanti kalau Mas Haris waktunya cek ya fungsi ginjal tinggal berapa posting, Mas. Gitu. Oke, oke, oke. Itu bisa mind blowing nanti termasuk dokter bisa, wah, bisa ya, keren. Karena Oke. gini Mas, walaupun kata dokter Hmm. ginjal itu nggak bisa disembuhkan, sel ginjal itu nggak bukan, itu kan kata dokter, itu kan bukan Hmm. buatan dokter, tapi buatan Tuhan. Saya percaya lebih kepada Hmm. Tuhan Mas, kan gitu. Wis. Gitu. Mungkin dengan semangat, dengan tetap berKF dengan istiqomah, insya Allah semuanya itu bisa terlampau walaupun tidak maksimal kan gitu. Jadi kalau memang Hmm. hidup saya harus begini selamanya, ya harus selamanya. Yang penting saya tidak melakukan, tidak HD lagi gitu kan gitu. Maunya kan gitu. Hmm. Karena kan Hmm. dengan pola makan yang kayak gini, kayak ketofastosis ini, urium dan kreatin saya normal, badan saya enak sekali rasanya kan gitu. Ngapain saya Is. berpindah-pindah ke lain nanti kan gitu. Iya. Keren. Iya ya, masih ada ginjal satu dan dijaga bener ya. Maksudnya Betul. bener-bener dieman-eman ya kan. Kalaupun Iya. harus menyaring darah, ya pastikan darahnya itu tidak sampai jadi beban. Apakah itu darahnya kental, apakah darahnya penuh dengan kotoran dan segala macam. Wah, itu benar-benar dihemat bener tuh. Mesin penyaring yang satu, tinggal satu ini kan. Iya. Nggak Mas, satu nggak putus sekali Mas. oh satu gak utuh. Mas, berarti kurang lebih ngalamin perbaikan itu relatif cepet loh ya Mas ya berarti ya, nggak Cepet sampai saya ya. cepet ya. 2 bulan 3 bulan Hmm. itu apa penyakit-penyakit yang itu udah mulai menghilang semua Mas. Yang mual udah Hmm. berkurang, muntah itu udah berkurang, itu 2 bulan udah nganu. Mungkin karena apa ya, fungsi ginjalnya nggak terlalu sedikit gitu Mas. Mungkin yang udah HD 2 kali seminggu atau kronis 5 itu yang mungkin yang agak berat lagi kan gitu. Tapi orang Hmm. tidak berani melampuinya kan gitu. Pasti menyerah Hmm. di tengah jalan karena kan gini. Dan bahkan banyak yang tanya saya Mas katanya KF itu bisa apa menaikkan fungsi ginjal, padahal kan makan protein itu akan memberat apa kinerja Kerja ginjal kan gitu. ginjal. Banyak yang tanya saya gitu. Banyak yang saya Hmm. tanya gitu. Saya hanya menjawab betul masih bisa memperberat kerja ginjal apabila dalam kutip itu masih mengonsumsi gula dan karbo. Saya masih bilangnya gitu. Karena yang Hmm. diolah itu kan gula dan karbo di tubuh. Jadi istilahnya jenengan itu makan tapi masih nyampah di dalam tubuh kan gitu. Tapi kalau gula Hmm. karbonya nggak dimakan, udah dihindari, hanya protein dan lemak, itu yang sebagai sumber energi kita kan gitu. Saya bilang gitu, hanya Hmm. gitu. Hmm. Jadi tidak memperberat ginjalnya ringan, tidak punya sampah kan gitu. Karena Hmm. namanya Hmm. ureum itu apa sih? Ureum itu kan istilahnya sampah makanan, limbah makanan kan Mas. Ureum itu Hmm. hasilnya limbah makanan kan gitu. Nah Hmm. kalau kita KF yang diolah semuanya protein, kita nggak punya limbah. Ya punya tapi sedikit kan gitu Mas, nggak terlalu Hmm. banyak. Hmm. Dan sebetulnya kan fasting juga itu kan sangat berpengaruh. Kita dengan puasa berarti kan Hmm. ginjal kita diistirahatkan, sering istirahat. Kalau dulu digempur terus semuanya pagi siang sore sikat habis kan gitu Mas. Wah, keren. Analoginya keren. Ini perlu disimak nih Iya, bagi yang mau nonton. Aduh, gitu episode aja jadi kan pertama. gitu. Keren, keren, keren. Nah, jadi satu pertanyaan yang mungkin teman-teman masih masih kepo ini. Apa yang membuat yakin gitu loh sampai berani bertaruh gitu kan? Kadang-kadang tadi Mas bilang kan ada yang ragu terus nggak mau melampaui itu jadi menyerah di tengah jalan. Apa yang membuat Mas Haris bisa yakin gitu, Mas? Apa sih? Awalnya memang ragu saya Mas untuk melakukan KF ini. Ya, Hmm. tapi saya dengan nekat, dengan tekad bulat, saya ingin sembuh. Saya nggak mau terjadi terulang 2 kali lagi saya masuk ke ruangan HD lagi, gitu. Hmm. Maksudnya jadi pasien. Tapi kalau
nengok ke sana, salam-salam ke perawat yang dulu merawat saya juga kadang Ais. setelah apa itu malah masih ke sana Mas. Setelah nge-lab itu kan masih ke sana. Gimana Iya, iya. kabarnya kan? Itu terjadi silaturahim lah antara pasien dan perawat-perawat dulu kan gitu. Oke. Awalnya memang ragu, tapi saya dengan terjun nekat, pokoknya udah saya pertaruhkan kan gitu. Karena saya nggak mau terjun kedua kali ke lubang yang sama kan gitu. Pokoknya Hmm. saya harus sembuh, minimal kalau nggak sembuh saya bisa mempertahankan fungsi ginjal saya sampai hayat saya kan gitu. Itu Hmm. minimal, Termasuk namanya manusia kan tetap usaha kan gitu Mas. iya, termasuk pada saat Mas ngalamin di awal itu yang muntah, kemudian lemes gitu-gitu ya masih tetap yakin ya bisa ya. Masih yakin, tetap yakin. Saya nggak mau pokoknya kan gitu. Waduh. Pokoknya nggak mau, pokoknya kalah atau menang kan gitu istilahnya gitu. Kalau menang Orang ya sehat, kalau kalah ya innalillah kan gitu aja. ya Pokoknya iya. kan gitu. Alhamdulillah jadi pemenang walaupun belum pemenang full kan gitu Mas. Kan gitu. Tapi memang itu titik titik balik, titik ujian bukan terberat lah. Salah satu titik balik terpenting ya, di mana pengujian iman, pengujian keyakinan. Karena di saat itu ya benar-benar Mas Haris harus percaya, yakin sama diri sendiri, ibaratnya gitu kan. Dan itu Betul. nggak bisa ditukar dengan oh kata si ini, oh kata si itu, pengalaman si A, si B, nggak bisa. Harus ngalamin sendiri memang. Nah, akhirnya teman-teman bisa lihat kan, lahir manusia baru kan, ibaratnya gitu. Hidup yang kedua Mas. Hidup yang kedua. Dan yang di atas masih memberikan kesempatan ya Mas ya, dengan Amin kondisi amin. yang jauh lebih sehat ya kan. Tapi ingat loh teman-teman, ini bukan berarti KF bisa membuat abadi loh, nggak boleh itu, Nggak boleh, betul. nggak boleh. Jadi Hanya sarana Mas. KF itu sarana, sarana. betul ya. Betul. Jadi minimal lewat episode ini kita sudah mendengar bagaimana Mas Haris punya semangat ya kan, sama seperti teman-teman yang sudah berbagi ya kan di episode-episode TFH sebelumnya. Jadi bukan masalah masih hidup atau enggak, tapi semangatnya yang harus kita tiru ya. Banyak juga ada beberapa warrior yang sudah berpulang di tahun kemarin, ya kan, di tahun ini pun. Tapi kita tidak melihat itu sebagai suatu kerugian, kita tetap mengenang mereka dari semangatnya itu. Itu yang lebih penting. Karena usia itu hak prerogatif Tuhan Mas. Amin, betul. Kita Usia nggak itu hak punya, prerogatif Tuhan. iya, Nggak punya kita, hak untuk merubah usia. Tapi kan kalau kesehatan kita punya hak untuk merubah kan gitu. iya, betul. Kesehatan itu ada kewajibannya kita karena kita kan diamanatkan ya, waktu Betul, dilahirkan ya itu Manati. diberikan Untuk nih. menjaga tubuh kita. Ya kan. Wah, keren. Mas, ngomongin suka dukanya selama ber-KF, terutama dari keluarga atau dari lingkungan. Kalau dari dokter tadi udah cerita, ya kan. Bahkan kalau nggak salah dokternya ngefan nih sama Mas Haris. Kalau nggak salah. Kalau yang dari keluarga bagaimana Mas? Ada gejolak nggak lihat Mas Haris seperti ini, pola makannya dan segala macam gimana Mas? Kalau keluarga itu istri saya malah nggak tahu Mas ketofastosis itu apa. Hanya saya Os, bilangnya nggak tahu sampai sekarang nggak tahu. os. Hanya saya bilangnya saya mulai hari ini, mulai 1 Maret kemarin itu dulu bilang saya mulai hari ini saya mau makan hanya makan ikan, ayam atau telur kan gitu, nggak mau makan nasi, sayur maupun buah. Karena dulu Hmm, saya juga makan ikan, telur itu kan semuanya jadi agak normal, agak baik. Istilahnya ya setuju kan. Sampai sekarang nggak tahu karena istri saya itu gaptek nyusul Mas. oh, Media sosial ada nggak punya, HP aja nggak punya Mas. Dikasih astaga. nggak mau kan gitu. Aduh, ada. Ini teman-teman boleh boleh ditiru tapi juga punya ada risiko. Iya. Jadi Tapi ya dari yang nggak pingin ada drama, bolehlah ya kan. Salah satu aja yang pegang akses ke media sosial.
Aduh. Tapi dari teman-teman, dari tetangga juga banyak kok semakin kurus, semakin kisut, Nah semakin itu tua kan gimana? Nah, iya gitu. gimana tuh? Itu banyak. Saya cuekin aja, masuk keluar telinga kanan, keluar kiri, gitu aja. Cuek pokoknya. Yang merasakan saya kan gitu. Nggak saya perhatiin gitu. Merasakan saya lebih baik dari kemarin-kemarin ya. Saya nikmati ya kan, walaupun secara secara penampilan itu kan jelek sekali, walaupun sampai saat ini masih jelek, hitam karena Oh, mancing Mas. Tapi kan yang enggak. penting kan sehat Mas gitu. Yang kita cari, saya cari sehat, bukan untuk glowingnya, enggak. Saya enggak glowingnya. Udah laku ngapain glowing kan gitu. Astaga. Tapi Yang penting tapi ini sehat, bisa nafkahi anak istri keluarga kan gitu. lah itu. Tapi ini semangatnya nggak kalah sama ABG dan mungkin yang menyimak juga nggak percaya kalau Mas Haris ini sudah divonis GGK, sudah pernah HD ya kan, dan sekarang bisa lepas dari HD karena fungsi ginjal satunya masih bisa dipertahankan, bahkan ada kemungkinan naik. Nggak percaya loh Mas, iya kan? Ya. Saya juga Tapi nggak kalau percaya dulunya Mas gitu. Aduh. Tapi kalau misalnya orang nggak tahu riwayatnya, mungkin ada benernya juga. Tapi kan Mas Haris yang memang paling tahu ibaratnya gitu. Aduh. Jadi sekarang udah nggak pernah kontrol lagi sama dokter? Kalau kontrol masih Mas, tiap Masih bulan ya, masih. tiap Ya bulan saya itu masih. di suratnya itu ditulisi kronis, jadi tiap bulan harus kontrol sampai sekarang. Kan gitu. Saya iyakan karena saya pakai BPJS Mas, saya iyakan. Saya ikuti aturan Oh. mainnya kan gitu. Nanti kalau sudah dilepas sendiri dilepas, yang penting kalau kontrol kontrol, dapat obat diminta, bawa pulang buat kenang-kenangan gitu aja Oh, Mas. buat kenang-kenangan. Tak pikir ditebus buat kenang-kenangan. Enggak. Yang ditebus itu hanya apa ya, asam amino Mas, tapi nggak pernah saya tebus mahal Mas. Nah gitu. Padahal asam Oh, amino itu terbuat dari protein dari ikan gabus. iya, Ngapain saya makan betul. obat? Lebih baik makan ikan gabusnya, lebih sehat kan gitu. Saya bilang gitu, nggak pernah saya ambil kan gitu, yang itu. Lo- Karena Logika, bayar. Gitu. Yang gratis saya logikanya ambil kan baik. gitu. Ya gratis ya. Iya, Memang tipe 62 banget. iya Mas. Lucu. Aduh. Aduh keren. Keren ini satu kisah yang luar biasa ya mengawali episode awal pertama di tahun 2023 TFH episode Warrior ya Mas Haris, seorang yang dulunya divonis ada diabetes awalnya tapi sampai komplikasi ke gagal ginjal kronis ya, satu fungsi ginjalnya sudah hilang ya dengan ginjalnya menyusut mengkerut, satunya masih bertahan sampai sekarang dugaan sudah di atas 50%. Moga-moga dalam waktu dekat Mas Haris bisa apa ini cek lab ya. Bisa Iya ya Mas. terlihat nanti fungsi ginjalnya membaik atau enggak. Kalau udah ada itu, wah rasanya kado terindah itu. Iya. Oke, Mas. Pertanyaan terakhir ya. Ini sekaligus juga pesan untuk teman-teman yang menyimak sampai akhir video ini. Eh, aku sih melihat Mas masih tetap akan ber-KF sampai seumur hidup sepertinya ya. Tapi mungkin untuk lebih teman-teman nanti mendengar sendiri dari mulut Mas Haris, seperti apa keyakinan Mas terhadap KF? Apakah akan seterusnya atau seperti apa dan bagaimana pesan Mas Haris terhadap teman-teman yang menyimak video ini? Silakan Mas. Nah, terima kasih buat para warrior yang mau menjalankan KF. Pertama harus belajar dulu apa itu KF-nya itu. Jangan di-compare dengan yang pernah ada kan gitu. Kalau di-compare dengan ada pasti hasilnya tidak ketemu, pasti bertentangan terus kan gitu. Kalau di-compare ya harusnya tahu gini maksud KF kan gitu. Selanjutnya bila ingin ber-KF itu tetap harus semangat, harus melihat jauh ke depan ya, bukan hanya setahun 2 tahun tapi selamanya ya. Kalau memang ada manfaatnya di tubuh kita, kenapa kita harus kembali ke
yang dulu kan gitu. Hmm. Harus tetap semangat, ya. Tetap semangat untuk melaksanakan ketofastosis, ya, agar jangan chatting. Kalau chatting nggak tahu itu wajar, dimanapun wajar ya. Kan memang itu ada tersembunyi gula, atau kalau gula memang tersembunyi, kalau karbo kan jelas itu kelihatan. Asal usul makanan itu kan kelihatan karbo. Itu pokoknya harus semangat terus, lihatlah ke depan, kita umur masih panjang, demi keluarga, demi anak, demi istri, kita harus bangkit. Bagi yang punya penyakit kronis atau ingin lebih sehat, kita harus tetap melihat siapa yang menyayangi kita. Kita harus lebih sayang kepada orang yang kita sayangi dan juga diri sendiri kan itu. Keren. Makasih Mas untuk pesannya, semangatnya juga ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, Mas Haris juga dalam kurun waktu 11 bulan ber-KF dengan riwayat gagal ginjal kronisnya masih berjuang, masih semangat, masih punya ambisi besar kalau aku bilang untuk ya demi keluarga, demi anak istri ya kan. Tapi keputusan masih tetap di tangan teman-teman semua ya. Terima kasih Mas Haris untuk sharingnya. Sama-sama ya. Mas. Luar biasa ya. Terima kasih. Moga-moga teman-teman sekitaran Kendal atau juga daerah Jawa Tengah, Semarang, Jogja, Solo bisa termotivasi dan moga-moga bisa silaturahmi dengan Mas Haris di lokasi. Amin. Syukur-syukur. Di kantor saya juga ada tertarik satu Mas. Wah, keren. Ada yang ikut. Syukurlah. Makasih Mas. Kapan-kapan kita akan jumpa lagi ya. Teman-teman, demikian episode dengan Mas Haris, Warrior KF dari Kendal yang sudah 11 bulan menerapkan ikhtiar KF untuk gagal ginjal kronisnya. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah lebih yakin atau belum? Pastinya kalau masih belum, tidak apa-apa, tidak ada pemaksaan, ya kan? Semua kembali ke keyakinan teman-teman masing-masing. Yang penting teman-teman jangan sampai tidak menyimak kisah-kisah yang menginspirasi di YouTube ini. Sampai jumpa dan dadah!